Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang keempat ini, sekarang kita sudah mulai untuk mempraktekkan ya, cara untuk bagaimana menulis artikel tentang inovasi di kelas. Ya. Inovasi dalam pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, relevan, dan menarik bagi siswa. Di era digital yang terus berkembang, guru diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Inovasi di kelas tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi canggih, tetapi juga mencakup metode pengajaran yang kreatif, strategi penilaian yang lebih bervariasi, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikut adalah beberapa ide dan langkah yang bisa diambil oleh guru saat menulis artikel tentang inovasi di kelas. Yang pertama adalah pendahuluan. Mengapa inovasi itu penting? Inovasi dalam pendidikan dibutuhkan untuk memenuhi tantangan perubahan zaman yang semakin cepat. Siswa masa kini adalah digital natif yang tumbuh dalam lingkungan teknologi, sehingga metode pembelajaran tradisional terkadang tidak lagi efektif. Menjadi inovatif berarti berani mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengajar, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Sebagai contoh, sistem pendidikan konvensional seringkali berfokus pada pengajaran satu arah, di mana guru memberikan ceramah, sementara siswa mendengarkan. Inovasi di kelas berupaya untuk mengubah pola ini dengan lebih mengutamakan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Yang kedua adalah mengadopsi teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi adalah salah satu inovasi yang paling menonjol di kelas modern. Dari penggunaan perangkat keras seperti tablet, laptop, hingga perangkat lunak, dan aplikasi edukasi berbasis kecerdasan buatan atau AI, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pembelajaran. Misalnya, aplikasi seperti Google Classroom dan Seesaw memungkinkan guru untuk mengelola tugas, memberikan umpan balik secara real-time, dan melibatkan siswa dalam diskusi online. Selain itu, platform seperti Kahoot dan Bluecut digunakan untuk menciptakan permainan kuis interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan memanfaatkan teknologi ini, guru tidak hanya dapat membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga mempersonalisasi pengalaman belajar siswa berdasarkan kemampuan dan gaya belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Inovasi juga bisa dilakukan melalui metode pembelajaran berbasis project atau PBL yang melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam PBL, siswa didorong untuk mengeksplorasi, meneliti, dan menciptakan solusi untuk masalah yang kompleks, bukan hanya mempelajari fakta-fakta atau konsep-konsep teoritis. Dengan demikian, mereka belajar untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang penting. Sebagai contoh, dalam kelas sejarah, siswa dapat diminta untuk membuat pameran virtual tentang periode sejarah tertentu, menggunakan riset mereka untuk menciptakan karya multimedia yang menjelaskan peristiwa-peristiwa penting. PBL mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses penciptaan pengetahuan. Yang keempat adalah flipped classroom atau pembelajaran terbalik. Flipped classroom adalah metode inovatif lain di mana pembelajaran yang biasanya terjadi di kelas, seperti ceramah, dipindahkan ke luar kelas melalui video atau bahan bacaan. Sementara waktu di kelas digunakan untuk aktivitas yang lebih interaktif seperti diskusi, tanya jawab, dan penerapan konsep. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar pada ritme mereka sendiri di luar kelas. Dan
datang ke kelas dengan pemahaman dasar yang sudah dipersiapkan. Sebagai contoh, guru bisa mengirimkan video atau modul pembelajaran kepada siswa untuk ditonton di rumah, sehingga waktu kelas bisa digunakan untuk aktivitas kolaboratif atau latihan yang lebih mendalam. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, sementara guru dapat lebih fokus pada bimbingan individual. Yang kelima, bisa menerapkan gamifikasi. Gamifikasi adalah pendekatan yang menggunakan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan menambahkan elemen kompetisi, hadiah, atau pencapaian, guru dapat membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menantang. Contohnya, guru dapat memberikan poin atau lencana kepada siswa yang mencapai target pembelajaran tertentu, atau menggunakan permainan edukatif yang terkait dengan materi pelajaran. Platform seperti Kelas Dojo dan Quizzes memungkinkan guru untuk menerapkan gamifikasi dalam pengelolaan kelas dan penilaian. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih berorientasi pada penghargaan dan motivasi intrinsik, membantu siswa merasa lebih antusias dan bersemangat dalam belajarnya. Yang keenam adalah penilaian autentik dan formatif. Penilaian autentik merupakan bentuk inovasi lain dalam pendidikan, di mana siswa dinilai berdasarkan keterampilan mereka untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Berbeda dengan penilaian tradisional yang berbasis tes dan kuis, penilaian autentik melibatkan tugas-tugas seperti proyek, presentasi, atau portofolio yang menggambarkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Selain itu, penilaian formatif juga penting dalam konteks inovasi di kelas. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, dengan memberikan umpan balik langsung kepada siswa sehingga mereka dapat terus memperbaiki hasil belajar mereka. Ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, kuis singkat, atau refleksi yang diarahkan oleh guru. Yang ketujuh, pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning atau SEL. Inovasi di kelas tidak hanya tentang teknologi dan metode pembelajaran, tetapi juga mencakup perhatian terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa. Pembelajaran sosial emosional atau SEL adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pengajaran siswa keterampilan seperti empati, regulasi diri, dan kerjasama. Dengan meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, positif, dan suportif. Guru dapat mengintegrasikan SEL dalam kurikulum melalui aktivitas refleksi, diskusi kelompok, atau simulasi yang melibatkan kerja tim dan pemecahan konflik. Inovasi dalam pendekatan ini membantu siswa menjadi individu yang lebih baik secara sosial dan emosional, selain dari pencapaian akademis mereka. Yang kedelapan, kita bisa menggunakan kolaborasi antar siswa dan guru. Inovasi yang lain dalam mendorong kolaborasi antar siswa dan guru dalam proses pembelajaran, teknologi memungkinkan siswa dari berbagai tempat untuk bekerja sama dalam proyek atau tugas yang sama melalui platform kolaboratif seperti Google Doc atau Microsoft Teams. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan perspektif yang berbeda. Guru juga dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat mereka, baik di sekolah yang sama maupun lintas institusi, untuk berbagi metode pengajaran dan inovasi yang telah mereka lakukan. Kolaborasi antar guru membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan menyebarkan praktek terbaik. Sekarang kita dapat menyimpulkan, inovasi di kelas sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan mendukung perkembangan siswa di abad ke-21. Dengan memanfaatkan teknologi, menerapkan metode pembelajaran lebih interaktif, dan berfokus pada kebutuhan sosial emosional siswa, guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan efektif. Guru diharapkan terus mengeksplorasi dan beradaptasi dengan berbagai pendekatan inovatif untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa di masa kini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi, tadi ada beberapa ide yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat sebuah pembelajaran yang keren, yang interaktif, yang menarik, yang inovatif, dan bisa didokumentasikan dalam
artikel Bapak Ibu nanti ya. Dan di video terakhir atau video yang kelima, kita akan praktek ya cara menyusun artikel inovasi menggunakan bantuan AI. Yang tadi Bapak Ibu bisa menulis sendiri ya dengan video 1 sampai video 4. Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang AI, tentang integrasi AI, terus bagaimana cara membuat karya inovatif ya, dan sudah ada beberapa masukan tentang ide-ide tentang bahan untuk membuat kreativitas di kelas ya, dan waktunya Bapak Ibu untuk mendokumentasikan. Jadi materi 1 sampai materi 4 tadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat artikel, menyusun artikel secara mandiri. Nah, jika Bapak Ibu nanti mengalami kendala dalam menyusun artikel inovasi, mungkin belum punya gambaran, pengen cara cepat dan sebagainya, Bapak Ibu nggak boleh meninggalkan video yang kelima, yaitu cara menyusun artikel inovasi menggunakan bantuan AI. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton video yang kelima masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.